Hai FLC Family, apa kabar saudara? Senang boleh berjumpa dengan Anda di ibadah online service pada saat ini. Bagaimana dengan liburan Anda bersama keluarga? Semoga Anda memiliki liburan yang menyenangkan. Nah saudara, sepanjang bulan ini seperti kita tahu, tema ibadah atau khotbah yang akan disampaikan adalah komitmen. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk berikan komitmen saudara yang terbaik lewat setiap ibadah saudara kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati dan hidup saudara, persembahkan yang terbaik, ikut menyanyi, ikut mungkin ambil gestur-gestur tubuh yang untuk memuliakan Tuhan, dan nikmati ibadah sepanjang beberapa menit ke depan. Selamat beribadah, God bless you. Shalom Jemaat FLC. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang besar dan ajaib. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan memujimu. Mari angkat suaramu, nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, dan ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama nyatakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyatakan dia besar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Come on FLC, sing. Bersiap sama-sama kita angkat tangan buat Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, dan ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita bersama buat Tuhan. Nyatakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Hanya kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami mau sama-sama nyatakan Tuhan, namamu yang terbesar. Oh Lord, come on, sing it. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besar dan nama-Mu layak dipuji Tuhan. Hari ini setiap kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau memberikan waktu kami. Mendedikasikan hidup kami untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Yesus Tuhan, Kau yang kami sembah selamanya. Yesus Tuhan, Kau kami sembah Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya,
kamu angkat tanganmu, nyatakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sampai selamanya Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang disembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, khususnya ketika kami memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan saat ini kami ingin berdoa bagi seluruh kehidupan kami, umat-Mu, dimanapun kami berada, apapun situasi kondisi kami, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi. Hamba berdoa dan kami berdoa bersama-sama di tempat ini. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan selalu tersedia dalam kehidupan kami. Itu sebabnya siapapun kami yang sedang menyaksikan tayangan ini, jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mujizat kesembuhan boleh terjadi. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan karena konflik dalam hubungan kami berdoa bila damai, sejahtera, sukacita Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan keuangan kami, ekonomi kami, mungkin usaha, bisnis, atau pekerjaan kami percaya Engkaulah jawaban dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak lupa tentu kami berdoa bagi bangsa negara kami, bagi gereja kami FLC khususnya, kami berdoa biar damai, sejahtera, sukacita, pengurapan Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh dimuliakan, dan lewat kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini, ada pertobatan jiwa-jiwa terjadi, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara, saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari fokus. Jika saudara merasa perlu mencatat hal-hal yang baik yang saudara dengar lewat kebenaran firman Tuhan, lakukan itu. Saya percaya kasih kuasa Kristus akan menjamah kehidupan saudara lewat setiap firman yang saudara dengar. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hi FLC family. This is our life story. Pada awal pandemi COVID, mungkin memberikan dampak bagi beberapa orang. Saya salah satunya. Usaha suami termasuk usaha yang dilarang oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Setelah kami menjalani selama beberapa bulan dalam keadaan kondisi toko yang harus tutup, sedangkan kami harus melakukan kewajiban kami untuk membayar biaya gaji karyawan, operasional, dan maintenance, itu membuat saya khawatir. Dan pada saat itu anak saya Joshua berada di kelas 5. Dan saya tahu pada nanti saatnya Joshua di kelas 6, awal ajaran tahun kelas 6, kami harus membayar uang pangkal masuk
pada saat itu yang jumlahnya kalau tahun sebelumnya itu hampir di angka 30 juta. Dan saya pikir pasti di angkatan anak saya itu angkanya mungkin lebih dari itu. Dengan kekuatan saya tidak mengandalkan Tuhan ya. Saya tidak melibatkan Tuhan gitu kan. Tidak melibatkan suami saya. Saya berinisiatif sendiri bertanya sama Joshua. Waktu itu saya tanya gini, Jos, kalau kamu nanti SMP enggak di sekolah ini lagi, menurut kamu gimana, Jos? Saat Mami bilang kayak gitu, Joshua cuma mikir gimana biar Joshua tetap bisa sekolah di sekolah yang itu. Lalu Joshua tanya sama Mami, kalau Joshua bisa dapat beasiswa, tetap boleh di sekolah itu ke SMP-nya. Waktu Joshua jawab seperti itu, sebagai orang tua saya merasa sedih. Saya tahu secara akademis anak saya mampu. Tapi kok saya sebagai orang tua menyerah begitu saja gitu. Dan memberikan beban buat Joshua. Saya bawa ini semua di dalam doa. Dan ada suara dari dalam hati saya dan saya yakin itu suara Roh Kudus bilang begini. Jangan khawatir. Segala yang baik sudah aku siapkan buat Joshua. Pada saat saya mendengar itu, saya aminkan. Dan itu membuat iman saya bangkit kembali. Joshua dihubungi ke wakil kepala sekolah dan diberitahukan bahwa Joshua akan mewakili sekolah Joshua untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau namanya sekarang disebut Kompetisi Sains Nasional. Setiap sekolah hanya dipilih satu aja dan Joshua itu dipilih untuk mewakili sekolah Joshua dalam bidang IPA. Setelah mengikuti banyak babak dan akhirnya Joshua masuk ke babak nasional. Dalam babak nasional setelah diberitahukan pemenangnya, ternyata peraih medali perak jenjang SDMI. Bidang lomba IPA, Joshua Edric. Joshua mendapatkan medali perak. Joshua sangatlah bersyukur dan juga tahu bahwa semua ini bukan karena kekuatan dari Joshua, melainkan semua ini karena kekuatan dari Tuhan. Ini juga semua karena dukungan dan doa dari papi, mami, dan juga dede yang selalu mendukung Joshua. Joshua juga diberitahu karena Joshua memenangkan Olimpiade Sains Nasional, Joshua akan mendapatkan beasiswa dalam memasuki SMP. Hal yang luar biasa banget. Karena saya hanya minta Tuhan waktu itu kan bilang sama Joshua medali perunggu. Tapi Tuhan kasih medali perak. Dan yang luar biasanya lagi, waktu kita berdoa berharap, ternyata Joshua juga mendapatkan bonus dari Tuhan gitu. Joshua mendapatkan beasiswa untuk masuk ke SMP. Dalam pembelajaran FLC Kids bulan lalu yaitu bulan April, tema kita adalah hope atau harapan. Dalam pembelajaran tersebut, Joshua belajar kalau dalam keadaan apapun kita tidak boleh menyerah karena Tuhan pasti akan memberikan jalan dan menolong kita. Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami dan kami juga berterima kasih untuk dukungan yang diberikan oleh keluarga FLC yang sudah memberikan dukungan doa kepada Joshua sehingga Joshua juga bisa memberikan yang terbaik. God bless you. Hai semua Passion Members dan juga FLC Family semua. Apa kabar hari ini? Selamat datang di minggu kedua di bulan Mei ini. Bagaimana dengan liburan saudara semua sepanjang 1 minggu ini? Saya percaya bahwa hari ini saudara dalam keadaan yang sudah seger kembali. Kalau istilah sekarang mah healing. Nah, saya percaya dan saya berdoa bahwa saudara semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Bahkan setelah kembali dari liburan, kalau bisa jangan ada yang letih, lesu. Tetapi hari ini saya berdoa
biar kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Amin. Nah, di sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar sama-sama tentang satu tema, yaitu komitmen. Nah, bicara tentang komitmen, jujur buat saya ini adalah topik yang cukup challenging untuk saya sampaikan buat saudara, dan sampai dengan hari ini saya pun dan kita semua pastinya masih tetap sama-sama belajar. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai, bahkan saya menyampaikan beberapa hal yang bisa membantu saudara hari ini. Mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh berada di minggu kedua di bulan Mei ini. Terima kasih juga buat setiap hal baik yang Tuhan berikan di sepanjang satu minggu kami liburan. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, dan biar sebentar Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan. Kami berdoa biar Tuhan yang membuka pikiran dan hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, agar segala apapun yang disampaikan hari ini bukan sekedar informasi, tetapi merupakan sebuah transformasi di mana Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami semuanya, untuk kami mau sama-sama punya komitmen yang baik bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terima yang terbaik dari Engkau hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Nah, kalau kita bicara tentang komitmen, kata tersebut mengandung beberapa aspek yang sangat penting. Pertama, bicara tentang janji, lalu bicara tentang kegigihan, bicara tentang pengorbanan, kesetiaan, bahkan juga ada pengabdian dan juga jangka panjang. Jadi di kata komitmen ini, makanya di awal saya bilang bahwa ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat penting dan tidak mudah buat setiap kehidupan kita. Karena komitmen seringkali kita membicarakannya mudah. Kamu harus komit akan hal ini dong. Kamu harus komit beribadah dong. Kamu harus komit dong untuk memberikan persepuluhan dan lain-lain. Dan komitmen bukan sesuatu yang mudah dimengerti, apalagi dihidupi. Oleh karena itu, komitmen di sepanjang bulan Mei ini kita berbicara, saya berdoa agar setiap saudara bisa dibantu, dan oleh karena itu kita mau mengajarkan saudara dengan jelas dan kalau bisa berulang-ulang. Makanya saya juga mengajak saudara pada kesempatan hari ini untuk saudara juga mau mulai berkomitmen, tertanam dan dimuridkan dalam sebuah komunitas. Karena apa? Karena komitmen pada akhirnya perlu dicontohkan juga dalam setiap kehidupan kita. Nah, komitmen, kalau hari ini saya mau memberikan definisi di minggu kedua ini bicara tentang kemauan dan kemampuan untuk belajar. Yes, kemauan dan kemampuan untuk belajar. Dan tema khotbah saya hari ini adalah belajar dari musim kehidupan. Saya tahu bahwa sampai dengan hari ini kita melewati setiap musim yang tidak mudah. Banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita hari ini. Saya nggak tahu saudara struggle di bidang apa. Ada yang di bidang keuangan sampai dengan hari ini. Saudara masih yang bergumul dalam setiap pekerjaan saudara. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kita masih menghadapi musim yang tidak mudah dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita perlu komitmen? Karena kalau kita nggak punya komitmen yang kuat sama Tuhan, bahkan terhadap sesuatu apapun yang kita jalani dalam setiap kehidupan kita, kita bukannya menjalani season of life, tetapi season of lie. Antara kata life dengan kata lie, life itu kehidupan, lie itu kebohongan, ada satu huruf yang membedakan, yaitu ada huruf F. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang faithful. Bicara tentang namanya kesetiaan. Kalau kita bicara tentang komitmen, pasti kata komitmen selalu relate dengan yang namanya kesetiaan. Untuk melakukan hal-hal yang kecil hari ini dengan baik, dengan jujur, bahkan dengan penuh tanggung jawab. Nggak mudah kan pastinya untuk kita bisa melakukan ini. Nah, oleh karena itu, waktu kita tahu bahwa hari ini kita butuh kesetiaan sama Tuhan hari lebih dan lebih lagi, saya mau ingatkan kembali bahwa di bulan lalu waktu saya bicara tentang suffering, saya berkata bahwa karakter saya, bahkan karakter saudara, tidak akan pernah cukup baik untuk kita bisa memasuki musim yang baru kalau kita tidak mengalami sebuah perubahan. Oleh karena itu, Tuhan izinkan yang namanya musim kehidupan terjadi dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan bukan iseng, tetapi Tuhan punya purpose, Tuhan punya maksud agar kita bisa belajar yang namanya mulai berkomitmen ketika kita tetap menghadapi
situasi yang tidak mudah hari ini. Dan saya berdoa, hari ini saudara yang mungkin mulai menyerah untuk datang kepada Tuhan waktu saudara beribadah secara online sejauh ini, hari ini saudara terima kekuatan yang baru, Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian, sehingga saudara yang hari ini mulai lemah, dikuatkan kembali dalam nama Yesus. Amin. Nah, komitmen kita sama Tuhan sekali bahwa hari-hari ini sangat penting. Apalagi di saat kita mengalami musim kehidupan yang tidak mudah. Saya nggak tahu, waktu saudara hari ini datang beribadah secara online, jujur saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan saudara hari ini. Tapi waktu saudara hari ini mau belajar untuk mulai komitmen sama Tuhan, saya percaya bahwa di situ saudara akan mulai belajar untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara dengan cara yang berbeda. Yang awalnya saudara mulai menyerah, tapi hari ini saya percaya bahwa ada hikmat daripada Tuhan yang menyertai saudara sehingga saudara mulai, oh ya, aku mau belajar bahwa waktu aku setia, pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga saudara udah nggak menjadi yang namanya menghidupi season of lie, yaitu kebohongan demi kebohongan yang terjadi. Padahal kita lagi lemah, kita bilang, oh I am good bro, apa kabarnya? Luar biasa. Tapi padahal dalam hati kita lagi mengalami sebuah pergumulan yang berat. Tapi melalui komitmen hari ini, saya mau katakan bahwa kalau saudara dalam keadaan yang tidak baik hari ini, it's okay to not be okay. Nggak apa-apa kok kalau saudara dalam keadaan yang tidak baik hari ini, tapi yang penting adalah saudara mau komitmen seperti hari ini, komitmen untuk selalu beribadah, selalu memberikan persembahan, bahkan selalu memberi yang terbaik dalam apapun juga. Pertahankan akan hal seperti ini. Jangan sampai kalau kita nggak punya komitmen, yang terjadi apa? Kita menyalahkan keadaan. Yalah gara-gara COVID, gara-gara pandemik 2 tahun ini, aku nggak bisa buat apa-apa. No. Dengan komitmen kita nggak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, apalagi sampai kita menyalahkan Tuhan. Catat baik-baik statement ini dan ini menjadi kunci untuk apa yang akan kita bahas sepanjang beberapa menit ke depan ini. Komitmen kita sama Tuhan hanya sekuat pengenalan kita akan kasih Tuhan. Sekali lagi, komitmen kita sama Tuhan hanya sekuat pengenalan kita akan kasih Tuhan. Waktu kita punya komitmen untuk setia melewati setiap musim apapun yang terjadi hari ini, kita akan mengerti kalau Tuhan itu mau agar hari ini kehidupan kita yang namanya terus menabur benih di setiap kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan kita. Seperti ini. Ibaratnya adalah sebuah benih dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau bahwa apapun yang terjadi hari ini di setiap kejadian yang buruk, kejadian yang baik, Tuhan mau kita adalah menabur benih dalam hal apapun juga. Menabur benih. Nah, tujuannya biar apa kita menabur benih dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah situasi hari ini? Tentu aja adalah Tuhan mau sekali bahwa waktu kita komitmen, waktu kita punya ikatan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun itu kejadiannya baik atau buruk, kita mau tetap menabur. Sehingga apa? Sehingga waktu saudara menabur apapun di setiap musim kehidupan saudara suatu saat, saudara waktu lihat ke belakang, saudara akan melihat bahwa ternyata benih yang saudara tabur akan menjadi yang namanya sebuah tanaman yang indah seperti ini. Mungkin awalnya apa? Awalnya kita nggak melihat bahwa benih itu bertumbuh dengan baik. Tapi sekali lagi, itu butuh komitmen, di mana saudara menabur, menyiram, bahkan juga merawat setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu penting yang namanya sebuah komitmen hari-hari ini, apapun musim kehidupan kita, untuk kita terus menabur, yang tujuannya apa? Tujuannya biar nanti one day Tuhan akan melihat, kalian akan melihat, saudara akan melihat bahwa apa yang saudara tabur tidak akan pernah sia-sia. Nah, bicara tentang menabur, saya teringat bahwa kayak Tuhan memberikan ilustrasi bahwa kita ini hari ini harus yang namanya mulai berkebun atau gardening, not burdening, bukan berbeban. Jadi hari ini waktu kita menghadapi musim yang gak mudah, hari ini Tuhan mau bahwa dengan kita menabur, kita belajar namanya gardening, yaitu berkebun, bukan burdening, bukan namanya berbeban. Nah, untuk membantu akan hal ini,
Kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 7 katakan seperti ini. Sebab itu, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kalau di musim hari ini saudara mulai mau menyerah, saya ingatkan sabar. Saudaranya, sabar sampai kapan, Hat? Sabar sampai Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dengan sabar, ia menunggu hujan musim gugur dan hujan musim bunga. Seorang tukang kebun atau petani itu tahu banget bahwa kalau tanaman tidak mengalami perubahan ketika menghadapi sebuah musim, maka tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Tanaman membutuhkan namanya perubahan musim agar dapat bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita hari ini. Kehidupan kita, Tuhan izinkan namanya musim baik, musim menyenangkan, atau musim tidak baik terjadi dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan sekali bahwa nggak pernah iseng, nggak pernah sengaja, tetapi Tuhan tahu bahwa ada maksud di setiap musim yang kita alami. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk menabur di tengah-tengah musim apapun yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan ingin memakai setiap musim kehidupan yang kita alami untuk kebaikan kita. Apapun musimnya, minumnya isi sendiri, saudara. Just kidding. Apapun musimnya, Tuhan mau pakai itu untuk setiap kebaikan kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 3 pertanyaan sederhana yang bisa membantu saudara untuk saudara hari ini mulai belajar membangun komitmen sama Tuhan di tengah-tengah season of life yang kita hadapi hari ini, apapun itu semuanya. Are you ready to learn something good hari ini? Yang siap boleh katakan amin. Yes, amin. Yang pertama, saudara boleh catat, pertanyaan pertama adalah, what can I learn? Apa yang bisa saya pelajari? Jadi di tengah-tengah apa musim yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara harus punya komitmen untuk yang namanya mau terus belajar. Karena kita itu bisa mempelajari hal-hal baik secara lebih spesifik lagi berdasarkan dari namanya setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa di sepanjang 5 bulan di tahun 2022 ini, dari setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami, saya yakin banget bahwa saudara pasti belajar sesuatu. Bahkan saudara di dalam passion pun juga saudara belajar sesuatu, walaupun sekali lagi hari ini untuk kita bisa bertumbuh, tertanam, kadang-kadang ada namanya kejenuhan, kebosanan. Tapi waktu saudara melakukan setiap hal yang baik di dalam Tuhan dengan penuh komitmen, saya percaya bahwa saudara lagi menabur sebuah benih, dan benih itu akan tumbuh, dan saudara akan lihat bahwa itu akan menjadi pohon yang indah, tanaman yang indah untuk menghiasi kehidupan kita semuanya. Ulangan 11 ayat 2 berkata seperti ini. Ingatlah hari ini apa yang telah kamu pelajari tentang Tuhan melalui pengalaman-pengalamanmu bersama dengan Dia. Apapun hari ini musim yang sedang kita hadapi, selalu ingat apa yang ulangan katakan bahwa kita harus mempelajari yang namanya momen-momen di mana Tuhan bersama dengan kita. Dan ingat dengan baik hari ini, Tuhan gak pernah sekali-sekali membiarkan kita, dan Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi adalah seringkali kita yang meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Bicara tentang pengalaman, ini bicara tentang apa? Kita mengingat kembali kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari ini. Bahkan di bulan lalu waktu kita merayakan Paskah, Pastor Josh mengingatkan bahwa Paskah 2022 sangat berbeda dalam setiap kehidupan kita. Saya katakan amin. Karena apa? Karena saya percaya bahwa melalui kasih Kristus itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita jadi pribadi yang berbeda, seperti tema tahunan kita di tahun 2022 ini, yaitu Be Different. Saya ingatkan kembali bahwa komitmen kita sama Tuhan hanya sekuat pengenalan kita akan kasih Tuhan. Nah, untuk kita bisa belajar di musim kehidupan ini, saya mau memberikan satu kebenaran dasar seperti ini. Hidup adalah sebuah ujian. Ya? Hidup adalah sebuah ujian. Commitment is always tested in
crisis, and hard times. Komitmen itu selalu diuji yang namanya mungkin di dalam sebuah keadaan yang krisis, bahkan di dalam keadaan yang tidak mudah, yang tidak nyaman. Dan kenapa komitmen ini sangat penting? Karena komitmen adalah salah satu tanda kedewasaan seseorang. Karena hanya orang yang dewasa yang bisa tetap memegang komitmennya dalam melewati setiap musim kehidupannya hari-hari ini, terutama saat mereka dalam kondisi yang terpuruk ataupun saudara dalam kondisi yang terbaik hari ini. Dan Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan kita ketimbang membuat kita nyaman. Karena apa? Karena kenyamanan itu akan membiarkan sifat kekanak-kanakan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekali bahwa kenapa di tahun ini kita berbicara tentang satu tema be different, berbeda, bahkan di bulan lalu kita bicara tentang suffering, sebuah penderitaan. Saya dapatkan hal seperti ini. Kehidupan di dunia adalah kita tahu bahwa sebuah perjalanan untuk mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Kita manusia mungkin bisa hidup 60, 70, sampai dengan 80, bonus 90 tahun. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita akan menghabiskan sisa kehidupan kita selanjutnya dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan sekali bahwa hal ini mungkin sesuatu yang saya juga pertama kali pas Tuhan kasih ini, kayaknya ngeri banget ya bicara tentang sebuah hidup kekekalan di dalam Tuhan, hidup selanjutnya. Tapi it's true. Ini benar, karena firman Tuhan juga sendiri berkata bahwa nanti waktu kita hidup kembali, kita dibangkitkan lagi, kita akan hidup memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan hari ini saya mau mempersiapkan saudara bahwa Tuhan ingin kita untuk banyak belajar di dunia ini sebelum kita ke surga nanti, bahkan kita memerintah bersama Yesus. Dan tentu aja Tuhan mau yang namanya kita komitmen bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan Tuhan catat baik-baik bahwa ingin agar kita hari ini di tengah-tengah melewati setiap musim yang ada, Tuhan mau agar kita memiliki karakter ilahi. Ya, karakter ilahi. Kenapa karakter ilahi? Karena tipe karakter ini yang akan membawa saudara dan saudara akan bawa terus ke dalam kekekalan. Dan Tuhan akan memberikan kita pembelajaran yang baik tentang komitmen yang kita perlukan di musim kehidupan hari ini nih saudara, untuk membantu kita bisa bertumbuh dengan cara yang Dia inginkan. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita bicara tentang komitmen dengan cara yang Dia inginkan. Oleh karena itu miliki sikap yang pertama, yaitu komitmen untuk terus belajar dengan bertanya. Kalau hari ini banyak hal yang saudara tidak mengerti terjadi dalam kehidupan saudara, daripada saudara banyak komplain, lebih baik saudara bertanya, what can I learn? Apa yang dapat saya pelajari? Nomor 2, what can I enjoy in this season of my life? Apa yang bisa saya nikmati di musim kehidupan saya saat ini? Hidup ini singkat saudara. Terlalu sering banget nih kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa aku ini akan lebih menikmati hidup, bahkan aku akan coba nanti dah kalau komitmen nanti aja lah di musim berikutnya. Waktu apa? Waktu mungkin aku udah lulus sekolah, aku udah lulus kuliah, waktu aku udah dapat pekerjaan, waktu nanti aku udah join passion, waktu aku nanti udah kasih persepuluhan, waktu nanti aku udah menikah, waktu aku nanti punya anak, dan nanti. FLC Family, saya tidak tahu saudara menyadari ini atau tidak. Ketika kita selalu menunggu sampai musim berikutnya untuk kita bisa menikmatikah hidup yang lebih baik, atau hal itu mungkin akan terjadi waktu di musim berikutnya, saya mau katakan hari bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Kita perlu menikmati setiap musim kehidupan kita, bukan nanti, tapi sekarang. Ingat, hidup ini terlalu singkat banget untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Pengkhotbah 11 ayat 8 berkata bahwa orang-orang harus menikmati setiap hari kehidupan mereka. Saya tahu banget
Dan saya juga merasakan bahwa tidak mudah untuk kita bisa menikmati hari-hari kita hari ini. Nggak gampang banget. Kita akan mengalami yang namanya, banyak yang namanya tantangan dan kesulitan dalam setiap pekerjaan kita, kehidupan kita, pelayanan kita, hubungan kita, dan banyak hal lainnya. Dari kata menikmati ini, saya tertarik untuk mengajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, dan Tuhan berikan sebuah hukum yang sangat luar biasa, yaitu bicara tentang hukum terutama atau the great commandment yang kita akan lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yesus menjawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Perintah itulah yang terutama dan yang terpenting. Ada hukum kedua yang sama seperti itu, kasihilah orang lain sama seperti dirimu sendiri." Ingat, hukum yang pertama inilah mengasihi Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan bahwa komitmen kita sama Tuhan hanya sekuat pengenalan kita akan kasih Tuhan. Dan komitmen itu, saudara, sangat terlihat dari apakah sesuatu kita lakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, atau another translation katakan bahwa dengan segenap nafas hidup kita, dengan segenap akal dan pikiran kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Dan hanya orang-orang yang berkomitmen yang bisa all out dalam melakukan segala sesuatunya, bukan hanya melakukan sesuatu yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Komitmen kita kepada Tuhan sangat menentukan atau menjadi modal utama nih dalam menjaga komitmen terhadap diri kita sendiri dan juga komitmen terhadap orang lain. Nah, untuk kita bisa menikmati segala sesuatunya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan bahwa dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sekali bahwa komitmen nggak mudah, tapi waktu dalam segala keadaan kita bisa mengucap syukur, ini akan membantu setiap kehidupan kita untuk kita bisa tetap stay strong sama Tuhan. Karena apa? Dengan kita mengucap syukur, kita bisa mendapatkan kekuatan yang secara supranatural Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah musim hari ini yang saudara hadapi yang tidak mudah pastinya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucap syukur, dan ini pembelajaran yang kedua agar saudara bisa punya komitmen yang baik, yaitu komitmen untuk menikmati setiap musim yang ada hari ini buat setiap kehidupan saudara, yaitu dengan pertanyaan, what can I enjoy in this season of life? Dan pertanyaan yang ketiga buat kita hari ini, untuk saudara yang tertidur, saudara boleh bangun. Kita masuk poin yang terakhir, yaitu what is the most important in this season? Apa yang paling penting di musim ini? Hidup ini banyak pilihan-pilihan. Bahkan bukan hanya sekedar pilihan-pilihan, tetapi terkadang boleh dikatakan bahwa hidup ini kadang-kadang kita banyak maunya. Yes, banyak maunya. Nah, dengan komitmen ini akan membantu kita untuk kita tetap fokus dan menjaga untuk kita bisa membuat pilihan yang tepat tentang apa yang paling penting di musim ini yang kita hadapi. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, jalani hidup dengan rasa tanggung jawab, bukan sebagai orang yang tidak tahu arti dan tujuan hidup, tetapi sebagai orang yang tahu. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin, terlepas dari semua kesulitan hari ini. Orang yang tahu adalah orang yang sadar. Bukan hanya sekedar sadar diri, tetapi sadar Tuhan. Yang artinya apa sadar Tuhan? Kita sekali tahu tentang bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kehidupan kita, dan Tuhan sangat komit untuk mengasihi kita apa adanya, terlepas dari setiap keadaan saudara hari ini. Makanya komitmen kita sama Tuhan hanya sekuat pengenalan kita akan kasih Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Saya rasakan dan saudara juga merasakan pasti dengan cara yang belum tentu nih ya bisa kita terima sepenuhnya. Setuju? Awalnya seringkali kita pasti merasa nggak nyaman, tapi berujung kepada apa yang Tuhan pandang baik buat saudara dan saya. I feel it. Aku merasakan banget sampai dengan hari ini. Nah, tidak heran yang namanya Tuhan mengizinkan namanya kejadian-kejadian atau musim-musim kehidupan yang perlu kita alami, bukan yang ingin kita pilih atau ingin kita alami. Kenapa Tuhan harus memberikan sesuatu yang perlu? Karena biar rencana Tuhan yang tidak bisa terselami oleh pikiran kita itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita hari ini. Makanya hari ini nggak mudah untuk kita bisa bangun komitmen sama Tuhan, tapi waktu saudara mau belajar akan hal ini di minggu kedua bulan Mei ini, saya percaya bahwa ada berkat yang sangat luar biasa menanti kita sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Dan ingat, Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan kita supaya kita mampu melihat sesuatu hal yang lebih penting dan melihat yang namanya big picture atau gambaran besar dari rencana Tuhan yang indah buat setiap kehidupan kita. Kalau hari ini saudara merasa bahwa kok kenapa hidup aku seperti ini, saya mau katakan bahwa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya belum selesai. Dan ingat, hanya orang yang dewasa yang bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih besar lagi, yang membantunya untuk hidup dalam komitmen, bukan perasaan. Inilah kiranya yang bisa membantu kita hari ini. Karena Pastor Andy Stanley mengatakan satu statement yang sangat luar biasa. Dia berkata seperti ini, Christians believe in God who allows the worst possible thing to happen to the best possible person. Yang artinya adalah orang Kristen percaya kepada Tuhan yang mengizinkan hal yang terburuk terjadi kepada orang yang terbaik. Jadi kalau hari ini ada sesuatu masalah yang sangat buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita, sekali bahwa itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita dan itu mengajarkan kita untuk kita bisa membangun komitmen yang benar bersama dengan Tuhan. Karena apa? Justru hal-hal yang terburuk itu harus terjadi sama orang-orang terbaiknya Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengalami itu. Dan kalau hari ini saudara mengalami hal yang tidak enak, kembali saya mau mengingatkan bahwa saudara harus tetap punya komitmen dalam segala sesuatu apapun juga. Jangan tinggalkan Tuhan hari ini. Jangan pernah menyangkal Tuhan. No, jangan. Karena apa? Karena hidup kita hanya akan sekuat komitmen yang kita pegang. Dan kita hari ini bahwa harus bisa mengambil tanggung jawab atas apa yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa bertumbuh. FLC Family, hari ini saudara ada di musim yang seperti apa? Apapun yang menjadi musim saudara hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa Tuhan ingin menggunakan setiap musim yang saya dan saudara alami untuk kebaikan kita sendiri. Bukan orang lain, bukan perusahaan kita, bukan hanya sekedar gereja kita, tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kiranya 3 pertanyaan ini bisa membantu saudara untuk saudara hari ini mulai membangun komitmen sama Tuhan. Dan saya tahu ini nggak mudah. Tapi waktu saudara mau belajar, ketika menghadapi musim tidak mudah, saudara mau bertanya, apa yang saya bisa pelajari? Apa yang saya coba untuk bisa nikmati di situasi yang tidak enak ini? Dan saya mulai untuk belajar memprioritaskan apa yang penting hari ini. Saya percaya bahwa 3 hal ini akan membantu saudara untuk saudara punya komitmen yang kuat, bukan hanya kepada Tuhan, tapi terhadap segala sesuatu apapun yang saudara hadapi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai untuk mendengarkan
firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan di tempat ini agar setiap benih yang sudah ditaburkan, disebarkan Tuhan, kiranya boleh tertanam dalam setiap kehidupan hati kami. Dan kami percaya Tuhan ada hal yang baik yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini. Kami berdoa biarlah kami mau terus menabur setiap benih yang baik di tengah-tengah situasi apapun hari ini. Karena kami tahu Tuhan, one day waktu kami menabur hal yang baik hari ini, mungkin kami belum bisa melihat hasilnya hari ini. Tetapi beberapa bulan, beberapa tahun kemudian kami akan melihat bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, apapun musim kami hadapi Tuhan, kami tahu di situ Tuhan sedang bekerja dan Tuhan selalu menumbuhkan sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa biarlah seluruh FLC family hari ini yang sudah kembali dari liburan mereka semua Tuhan, mereka boleh kembali dengan keadaan yang baik dan sehat semuanya, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan terus untuk bangun komitmen yang terbaik yang kami bisa lakukan, karena komitmen kami sama Tuhan hanya sekuat pengenalan kami akan kasih Tuhan, dan kami mau terus merasakan kasih itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat segala sesuatu ya Bapak. Kami sudah selesai ibadah online hari ini. Saatnya saudara untuk mengangkat kedua tangan saudara, terima berkat yang datang daripada Tuhan saat ini. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada saudara hari ini untuk memberikan damai sejahtera, bahkan setiap hal yang baik yang datang daripada Tuhan dari hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua dan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang sudah terima yang terbaik daripada Tuhan hari ini, sekali lagi dengan iman percaya kita katakan amin. Selamat menikmati untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, dan tetap semangat ketika esok hari masuk bekerja kembali. Kiranya saudara terima yang terbaik daripada Tuhan. Happy Sunday and God bless you.